Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Dan kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya dengan penuh sukacita kami menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka kitab Mazmur pasal yang ke-89, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 89 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 saya bacakan demikian. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, ajakan untuk bersorak-sorai. Ya. Bersorak-sorailah, ya. Dan itu berarti suatu ungkapan syukur, ungkapan kegembiraan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang atau bangsa yang mau atau mampu bersyukur, bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Berbahagialah juga dikatakan mereka yang berjalan di dalam cahaya Tuhan. Artinya di dalam terang firman dan kehendak Tuhan, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Orang atau bangsa yang bersyukur, ya, tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan, disebut berbahagia atau disebut sebagai bangsa yang diberkati, orang yang diberkati. Kenapa demikian? Karena Allah yang punya kekuasaan yang tidak tertandingi oleh apapun, yang maha kuasa itu bukanlah Allah yang bertindak sewenang-wenang, mengambil keputusan yang sewenang-wenang. Allah yang maha kuasa ini adalah Allah yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Dan Allah yang seperti itulah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Nah, siapa yang bersyukur kepada Allah yang seperti ini? Siapa yang berjalan di dalam cahaya atau di bawah cahaya Allah yang seperti ini? Sudah pasti ia akan mendapatkan perlakuan yang adil. Ia akan mendapatkan kebenaran atau dibenarkan oleh Allah. Ia juga akan senantiasa terpelihara oleh Allah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa perisai kita itu adalah Allah. Raja kita itulah Allah juga. Raja dan perisai itu yang menjadi pelindung, pemelihara, dan pemimpin kita. Oleh karena itu, sesuai yang saya kasihi, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini juga sebenarnya merupakan suatu ajakan kepada kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab apakah yang tidak diberikan oleh Tuhan yang baik untuk kita? Segala sesuatu yang baik Tuhan telah berikan kepada kita. Bahwa kadang-kadang itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, bisa saja. Tetapi kita meyakini dan kita melihat sendiri bahwa apa yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Baik sungguh untuk kita, untuk kehidupan kita. Dan marilah kita juga diajak untuk terus berjalan di bawah terang cahaya Tuhan. Di bawah tuntunan Tuhan. Karena orang yang berjalan di bawah tuntunan Tuhan akan menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran, juga melakukan apa yang baik dan adil. Dan orang yang semacam inilah orang yang menerima kemuliaan dari Tuhan. Mari kita sambut ajakan ini dengan penuh sukacita dan
kita mau menjalani kehidupan di tahun yang baru itu sebagai orang-orang yang disebut berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan berjalan di bawah cahaya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan di dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh senantiasa bersukacita oleh karena melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah respons kami adalah taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.